emang jiwanya jiwa modifikasi. Susah. Jadi kita mah modifnya dulu, kalau rusak gimana nanti. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Tamu warisan gue kali ini seperti biasanya spesial, tapi yang ini selain orang yang spesial, mobilnya juga sangat spesial karena adalah salah satu mobil pertama ya Brem ya? Mobil elektrik pertama yang kita jadiin temen wawancara nih. Widih, itu kemarin tuh sempat ada motor punyanya Mas Briano dan Dimas. Ini mobil pertama. Siap. Dan kalau lo lihat di sekarang di layar kaca, udah nggak asing lagi lah ya. Mas Randy Riupasa. Siap, brother. Atau biasa dikenal dengan BTX, ya nggak? Salah satu temen gua yang paling kreatif menurut gua. Hasil-hasil karyanya Mas Botak ini nih top lah gitu. Salah satunya adalah mobil di belakang gue ini. REV itu dikenal dengan mobil yang simple atau malah dipakai sama ibu-ibu. Yes. Bener ya Tak ya? Bener. Iya kan? Terus langsung diubah total nih sama dia nih, jadi kayak gini ya kan. Nah buat teman-teman yang mau denger ceritanya, kesulitan apa aja dan kenapa harus dibikin kayak gini, jangan lupa terus tonton videonya dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Juga buat teman-teman yang lagi nyari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi nih, gue penasaran banget sih. Ini REV model cuma satu ya? Ini tahun berapa, Tak? 2000 yang pertama kali keluar 2022 berarti. 2022. Ya. Dia ada tipe-tipenya nggak sih? Nggak ada ya? Cuman 2 tipe. Oke. Dia short range sama long range. Ini yang long range, yang long tipe range. paling tinggi. Oke. Tapi sekarang udah keluar lagi yang ketiga, tipe paling murah, light namanya. Dia tapi tipe short range tapi dipangkas lagi interior sama teknologinya ada yang dipangkas lagi, jadi murah banget mobilnya. Gitu. Oke. Ngomongin masalah long range, ya, short range, jangan sampai salah belakang nih Tak nih. Long range sama short ya, range, mobil. itu jaraknya berapa sih Tak? Untuk yang long itu di katalog sih 300 km. Oke. Untuk yang shortnya itu 200 km. Oh beda 100 kilo nih. Beda 100 kilo. Tapi yang lightnya 200, dia baterainya lebih kecil. Tapi teknologinya aja nih. Dipapas lagi. Lebih enteng. Biar nggak boros listriknya ya nggak. Nah, ini tahun 2022. Ya. Ini baru 2023 akhir. Iya dong. Ya. Berarti mobilnya lo pakai hampir setahun lebih. Pas baru setahun. Baru perpanjang STNK nih. Baru setahun, Ya. udah kayak gini. Ya. Ngomong-ngomongin STNK nih, pajak gratis apa murah nih, Tak? 300.000. 300.000 Jack Gimana pajaknya. nggak kita langsung pengen banget punya mobil listrik gitu kan? Bener, pajak murah, Anti ganjil genap, dan enak banget kan. Iritnya pol. Iya sih, irit listrik, Iya. iya gak? Nah, Tak, ini kan mobil yang dimana bukan dibentuk sih, sebenarnya ini adalah jalan keluar bagi orang perkotaan. Iya. Iya nggak sih? Ini bener-bener city car menurut gua. Iya. Kecil, compact, tapi kalau lu naik ke dalam itu nggak kecil. Iya. Gua tadi nyobain duduk di dalam, oh ini mobil lega juga ya. Lega. Kalau dilihat kan kayak kecil banget mobil ya. Saat lu duduk di dalam nih mobil ini lega juga Masih lu buat. bisa berempat, berlima. Iya, tapi kalau segede-gede Brami sih nggak bisa. Akhirnya penuh banget, nempel-nempel di kaca ya kan, ada padet. Pokoknya berempat untuk 2 orang suami istri dengan anak yang masih kecil 2 biji sih masih aman banget. Buat nganter anak sekolah, kebanyakan orang beli sih buat nganter anak sekolah. Iya, gitu bener. kan. Hemat, enak lah pokoknya. Nyelip kecil. Kemarin gue liat ada yang lewat trotoar ya kan, jangan dikira viral. Ya, malah ya kan dikira motor kan lewat trotoar. Nah, ini kan mobil tadinya untuk terlihatnya seperti untuk cewek. Ya. Bener dong. Apa yang mendasari lo untuk bangunin mobil? Jadi awal-awal
ya mengikuti zaman ya bro. Iya, Jadi kita selalu. bangun mobil kan udah dari mobil apa aja udah kita bangun. Nah ini mengikuti zaman, wah kedepannya nih bakal EV ini udah makin banyak nih. Iya. Dan masuk ke Indonesia juga udah makin banyak mobil-mobilnya gitu kan. Nah gua ngeliat, wah kayaknya lucu nih kalau Ioniq dulu waktu di tahun itu bener-bener masih inden, terus harganya juga tinggi gitu kan. Begitu keluar Wuling, wah udah kita harus mainin EV juga gitu. Jadi kita langsung pesen EV dan udah dari situ udah imajinasi buat modifikasinya udah langsung ada gitu kan. Jadi dari pertama kali dapat juga kan saya termasuk 10 orang pertama nih yang dapat Wuling ini duluan gitu kan. Langsung kita bongkar, kita setup velg. Ini kira-kira velg berapa sih yang pas nih kan? Langsung nggak ada jeda. Gila. Tapi tadi dia ngasih lihat gue untuk foto nih gini nih. Ini gue bingung nih lipnya kayak gimana. Dia langsung mikirin lipnya. Ya. Memang ini Mas Randy ini memang spesialisnya itu untuk memodifikasi gitu loh. Ya nggak sih, Tak? Betul. Jadi memang itu yang pertama kali dikejar ya, Tak? Iya, jadi orang-orang belum bikin, kita udah bikin dan begitu nanti mobil kita pecah udah pasti. Ya sekarang lo tanya satu Indonesia modif Wuling LV, pasti jawabnya BTX. Keren. Kemarin, jadi pertama kali datang langsung dibongkar, Tak? langsung kita setup velg. Itu cerita lucu sih. Ya, kuncinya kan karena velgnya itu standarnya nggak banget deh. Ring berapa sih, 12. Ring 12. Ring 12 kita langsung bongkar, setup. Ih, ketemu nih offsetnya. Nah, tapi banyak orang pikir, wah ini offsetnya harus offset gede, velgnya harus tipis. Ternyata nggak segitu juga gitu. Ini bisa lebar 6,5, ET 35 itu masih masuk di mobil ini. Oh ya? Yes. Aslinya speknya 12 lebar? 12 lebar 5, ET-nya 45. Secupu itu gitu. Secupu itu. Dan segoyang itu gitu loh. Kebayang kan sih? Bannya 145, 60, 145, 70, 12 gitu kan. Anjir. Jadi memang harus kita langsung ganti velg nih. Iya sih, gitu. Kayak ban motor ya, Tak, jadinya. Jadi cerita lucunya, zaman dulu velg 14 zaman sekarang siapa yang mau beli gitu kan. Benar. Nah itu gue langsung berpikir nih, wah ini velg-velgnya yang masuk lebar 6, 6,5, pokoknya ET-nya dari mulai 35 sampai 40-an masih bisa gitu kan. Jadi lo kebayang bro, itu satu Indonesia velg ring segitu gue borong bro. Lo kalau mau tahu, gue jualan velg Wuling REV udah lebih dari 100 set. Oh ya? Yes. Spek buat Wuling REV? Yes. Nah gitu, jadi gue udah borong dulu satu ini, bahkan dapat dari orang-orang kolektor yang dapat BBS RS 14 baru. Oh iya. Yang kayak begitu. Jadi gue borong-borongin, akhirnya udah ketemu setupnya. Ya orang bingung kan, orang kalau nggak tahu awal mau ganti velg, waduh speknya harus gimana gini. Iya bingung, nggak ada velg kayak diborong sama dia. Velg yang beredar sekarang, yang brand-brand yang beredar sekarang ada paling ring 15. Benar. Ya kan? Karena standarnya mobil sekarang udah kebanyakan ring 15. Kalau ring 14 udah mungkin mau mobil tahun 90 atau 2000-an awal ya. Nah, kendalanya kalau kita mau pakai ring 15 tanpa sobek-sobek atau mau langsung masuk itu, ban yang kita butuhin tuh 165 45 ring 15. Anjir. Itu tuh cuman ada di brand Achilles, di mana brand itu sudah nggak produksi lagi. Itu ban itu satu Indonesia saya borong juga, bro. Jadi ada di lu semua nih? Iya. Dan sekarang udah habis. 165, 4, udah habis? Udah nggak mungkin ada. Lu nyari 165, 45, 15 udah nggak mungkin ada. Gitu. Jadi orang-orang yang mau pakai 15 ya kita bisa, tapi bannya itu. Kalau pakai ban kayak SX2 atau yang beredar nggak mungkin. Itu mentok pasti. Iya. Gitu cerita lucunya. Jadi ini lo memang mau, nah awalnya kan velg dulu nih, Tak, nih? Iya. Velg dulu dong? Iya. Dengan berbagai macam keterbatasannya nih? Iya. Iya dong? Lo ada nggak yang kayak, ini kayaknya ribet ya? Terus lo ngelihat dari animo masyarakat yang mobil baru dibedel-bedel, ada nggak dari sudut pandang lo nih? Kan orang yang kan sekarang ngomong mobil ini baru, tapi ternyata banyak juga yang digini-giniin. Iya. Iya nggak sih? Iya. Maksud gue jadi kayak yang, oh iya ternyata masih Indonesia tuh tetap masih melek modifikasi juga masalah kayak gitu. Betul. Iya nggak sih? Itulah saya ngeliat ke situ ada kesempatan modifikasi
mobil listrik, kenapa enggak? Jadi saya melakuin duluan gitu. Duluan ya. Dan nggak memungkiri banyak orang beli Wuling gara-gara ngeliat Wuling saya. Bener, kalau itu bener. Ya karena kan tadinya kan ngeliatnya gitu kali ya, ngeliatnya kayak lucu juga nih mobil. iya, cuman lucu doang saat lo udah dandanin, bisa jadi kayak gini ya, gitu betul. Mobilnya. Bisa terlihat nggak cuman lucu doang, cakep. Ya. Gitu. Kalau ini kan ya memang lucu, tapi kalau lo pakai harian kayaknya mendingan kasih istri deh. Iya. Iya nggak sih? Gitu. Lo kurang pede saat cuma dibilang lucu doang. Gitu. Tapi kalau udah jadi kayak gini, lo pede aja makanya gitu. Cakep gitu, mobilnya cakep. Kita ke meetup juga masih pede aja bawa mobil istri. Kemarin sih gue ke meetup sih kaget. Banyak juga nih gue bilangnya di MDC. Ada Mas Randy nih bawa rombongan nih. Rame ya kemarin ya? Iya. Nah, terus lo pertama kali yang lo lakuin itu velg? Velg, paling pertama velg, karena velgnya jelek banget, jadi udah pasti orang beli Wuling wajib ganti velg. Nah, karena wajib ganti velg ya udah velg satu Indonesia gua borong. Jadi dia monopoli sistemnya ya kan. Jadi kalau mau beli velg R ini sama gua, nggak mau orang lain. Ya kalau dan kita jualan velgnya kan ori-ori semua gitu. Betul. Nah, yang velg-velg yang lo cari selama ini, yang lo hunting apa aja? PCD-nya apa sih mobilnya? PCD 400. Oh, 400. Oke. Yang rare tuh ketemu kemarin BBS, RS 13, 14, 15, lebar 6 gitu. Brand new kemarin dapat 2 set. Brand new. Terus ada juga ya velg-velg jadul juga yang gua restorasi, tapi modelnya cakep nih. Tapi kan udah jadul kan. Akhirnya saya restorasi langsung dan mungkin boleh tanya Diwan, mungkin udah sekitar 30 set saya kirim velg ke dia gitu. Pantas tambah kusut dia Diwan ya, tambah PA dia Diwan. Jadi benar-benar kita restorasi, kita bikin cakep kayak velg yang gua pakai aja. Kalau lihat gua dapetnya bro, enggak banget bro, bener-bener karena gua ngitung offset sama ininya, ini cakep nih. Ini bentuknya pas nih. Segala macam. Bentuknya kalau lihat tadinya sih enggak banget gitu, dari bener-bener dari sampah bro. Velg-velg wah. Iya, velg-velg yang udah nggak dilihat sama orang nih. Betul. Kalau di sana udah dikiloin, udah dianjurin dikiloin. Tapi kan, velg yang kayak gini kan velg klasik. Iya. Bener nggak? Retro. Betul, retro. Kebanyakan 414. Betul. Bener nggak sih? Bener. Nah, yang 400 lebih jarang. Lebih jarang memang. Iya kan? Tapi kebetulan juga dapatnya kalau dapat 400 itu lebarnya nggak kayak yang 114. 114 tuh kebanyakan lebar-lebar. Betul. Karena dia buat DX, buat Corolla zaman dulu gitu ya. Gitu. Fendernya gede-gede. Buat RWD belang, kadang-kadang belakangnya lebih gede gitu. Untuk 400, iya bener sih, karena mobilnya juga terbatas kali ya. Betul. Jadi kecil-kecil gitu, fendernya juga kecil-kecil gitu segala macam. Berarti velgnya itu yang hunting 13, 14, 15. Fog Race 14 dapat. Widih. CE28 14 pernah pasang. TE37 14 pernah pasang. Gokil nggak lo? Iya. Jadi itu velgnya jauh lebih susah dibanding yang 15. Iya pasti. Untuk 15 lo banyak. Ya? Iya untuk Ekar. Untuk Ekar ya bener ya? Ekar. Iya. Nah, ngomongin pertama kan velg. Iya. Pasti akan diiringi sama body. Iya. Iya dong. Pertama kali lo konsepin mobil ini nih setelah velg, apakah velg itu dengan offset 30-an, 14 lebar 6 atau 6,5 ada perubahan di body nggak? Nggak ada. Kalau selama pakai velg yang segitu, body masih aman, nggak perlu ngerol, nggak perlu apa, plug and play. Oh gitu. Benar. Jadi buat lo semua yang pakai REV, itu speknya bisa pakai 14, 6 atau 6,5. Ya, ET-nya maksimal 35. Iya, maksimal benar, maksimal 35 sampai 40-an. Iya. Tergantung dari kalian nih, maunya keluarnya segimana nih. Ya. Nah, bannya. Pilihan bannya ada 2. Oke. Ya, untuk main aman banget itu ada 155, 55, 14. 155, 55, 14, oke. Itu aman banget, udah pasti nggak ada bentok, nggak akan ada apa, aman banget. Nah, untuk yang lebih ngisi, lebih padat, saya sih selalu pasang 165, 55, 14. Itu ada dari Falcon juga. 165, 55, 14. Ya. Oke. Nah,
pertama dari velg nih, sampai akhirnya lo mutusin buat mengeksplor lagi nih, basic dari itu, apa? jadi begitu velg kan buset, antusiasnya kan ya velg sampai 50 set pertama gitu, maksudnya sampai habis, sampai akhirnya bikin pernah custom velg kaleng. Oke. Pakai dop, bikin lucu-lucuan. Awal-awal itu kan pernah pakai. Itu pecah juga, peminatnya banyak. Wah, ini gue bilang nih udah faktor boomnya udah dapet nih. Gue bikin apapun meledak terus nih. Gitu akhirnya udah konsepin bikin body kit by Beta X yang pertama kali add-on aja gitu. Yang simple, mau dibikin kayak nanti mau dibikin ke racing bisa, bikin elegan bisa. Pokoknya yang isi gampang ngejual lah gitu. Akhirnya bareng sama NMAA kita ngedesain, akhirnya keluarlah tuh body kit pertama kita BTX REV Fit versi 1 add-on. Oke, version 1 add-on itu apa aja tak? Itu cuman lips depan, belakang, sama side skirt aja. Tapi dengan pemasangan itu mobilnya juga jadi yang udah ganti pelek kan jadinya cungkring gitu kan, jadi lebih ngisi aja gitu mobilnya jadi. Dan dia juga nggak terlalu pendek, kita bikin mobilnya jadi lebih padat aja gitu. Betul. Tidak mengurangi fungsi dari si mobilnya ya? Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah fungsi nih. Dengan naikin velg, kalau kita di mobil bensin, akan ada perbedaan dari konsumsi bahan bakar. Betul. Bener ya? Betul. Kalau di sini ada perbedaan nggak, Tak? Cepat lowbat mungkin? Jadi, nggak gitu konsepnya sih. Plus minus. Oke. Speednya itu ketika kita jadi 14, dia jadi lebih real dibanding kita pakai 12. Mobil udah pernah coba gitu. Oke. Jadi pakai ring 12 itu lari 100 di speedometer itu di realnya tuh nggak segitu. Oke. Nah, ketika kita ganti 14, kita lari 100, realnya jadi benar-benar lari cepet gitu loh. Oke. Perputarannya dia lebih real. Iya. Gitu. Tapi ya mungkin ya balik lagi ke velg. Kalau kita pasangnya C28 nggak ganggu bos, enteng. Benar. Tapi kalau kita ada velg misalnya saya juga ada velgnya kayak BBS itu jujur kan lebih berat atau apa. Benar. Jadi bukan masalah besarnya, mungkin masalahnya tarikan beratnya doang. Gitu. Kalau masalah besarnya begitu kita jalan sih dia lebih enteng, lebih langkahnya lebih ada. Betul. Gitu. Cuman awalannya aja dia lebih berat. Gitu. Kan dia ngebawa mobilnya akan lebih jalannya tuh. Berarti kalau untuk ngomongin masalah si konsumsi si listriknya ini nggak ada masalah ya, Tak? Ada ngaruh sedikit pasti. Sedikit banget. Ada. Tidak signifikan berarti ya? Enggak. Ya mungkin kan banyak juga nih teman-teman yang nanti jadinya soalnya kan berhubungan dengan charge. Betul. Yang dimana mungkin sekarang ya bisa dibilang udah banyak charger portnya. Tapi kan mungkin tidak sebanyak kalau ngeliat pom bensin. Iya betul. Iya nggak sih? Jadi mungkin bukan itu juga kan malas juga kita nungguin ngecas. Kita harus hitung gitu. Kita mau kemana hari ini? Baterai gua cukup gitu. Jadi jangan sampai kita ngecas di luar, males sih. Kecuali ya kalau sambil ke mall urgent gitu ya. Ya. Makanya kan itu kan jadi mempengaruhi atau menjadi salah satu pemikiran juga buat orang-orang yang mungkin ini jadinya gimana sih? Nah, kalau kata Mas Randy ini tadi itu tidak berpengaruh secara signifikan. Bener ya? Nah, kalau kalian pakai velg-velg yang enteng kayak tadi Mas Randy ngomong, folk race segala macam yang memang velgnya enteng banget, mungkin itu, sama kayak beban beratnya dengan ring 12. Itu berasa banget. Ini kan saya gonta-ganti velg udah berapa kali kan. Udah pakai folk race, udah pakai velg BBS. Jadi begitu dari BBS, begitu kita ganti folk race dan bener-bener kerasanya velg lightweight tuh berasa banget di mobil listrik itu. Sumpah asli berasa banget. Apa takutnya? Ya berasa tarikannya lebih enteng. Gitu. Oh, kalau dibandingin sama velg yang lain ya? Iya. Ya karena ini ngandelinnya bener-bener ke si itu ya jadinya. Baterainya emang ya segitu doang gitu kan, kecil gitu loh. Jadi bener-bener berasa gitu. Kadang-kadang yang beratnya enteng, harganya berat, Bos. Yes. Iya nggak? Oh ada juga, wet sport, TC juga ada 14, 15. Iya, gue tuh pernah ngeliat tuh, ada yang pakai Courage. Ya, Courage. 14. Jadi gue bilang nih, mobil lucu-lucu banget jadi pakai velg kayak gini ya gitu ya, yang tadinya tidak terfikirkan gitu. Gara-gara dia nih jadi rame kan, yang tadinya cuma lucu doang, jadi kayak, wih cakep ya pakai velg ini, cakep ya. Jadi lebih ngulik buat ke mobil ini gitu. Nah, ngomongin masalah ngulik nih, dari body kit yang version 1 itu,
yang dimana add-on belakang, add-on depan sama si side skirt, Iya. ya kan? Animo selain tadi kan velg nih, oke banget ya, 50 set nih, gas gitu. 100 sih. 100 set, 100 set udah habis. gokil, gokil. Nah si body kit versi 1 ini gimana masyarakat Indonesia nih? Untuk sampai saat ini aja baru jalan sekitar 7 bulanan ya. Ini kemarin orderan udah yang ke 65. 65? Nomor 65. Rata-rata kemarin hampir mau 10 ya, Tak ya? Apanya? 1 bulan? Iya. Ya dong, 7 bulan Ya. 65 hampir ya 8 lah Ya. gitu. Kemarin di MX aja kita laku sekitar 15 set Gokil. Gokil. gitu. Itu yang versi 1. Yang versi 1. Kalau boleh tahu, Tak, harganya kisaran berapa sih? Versi 1 kita jual di 12 juta. 12 juta. Dan kita juga sudah kerjasama sama Wuling-nya, jadi body kit kita jadi official body kitnya Wuling. Keren. Jadi kalau di Wuling, Mas mau pakai body kit nggak gitu? Ya. Ditawarinnya kayak Ya, gitu? ditawarin. Kalau dulu tawarin jok kulit, Ya. kaca film, sekarang body kit, Body bos. kit. Ya, nggak. Tapi tuner lokal. Keren. Yoi. Mantap. Mantap. Nah, 65 set. Ya. Berarti udah ada 65 Ya, Wuling lu kebayang kan RI. 65 set udah pasti tuh ganti velg semua. Iya benar. Ya kan? Dari dia itu lagi. udah 60 iya. Anjir. Berarti yang Ya, enggak nggak kemana-mana. Dia yang ngomong muter aja di situ. kemarin temen gue juga Andra Platinum, gue pengen banget bikin Wuling tapi udah nggak mungkin katanya. Orang udah pasti nyarinya lu, udah gue bikin Ioniq aja dia bilang. Karena yang pertama, Tak. Ya betul. Tapi kan ngomongin masa pertama, enak ya Mas Randy sekarang udah cuma monopoli. Resikonya gede juga, Jack. Iyalah. Di awal. Iya. Kalau berhasil, bener nggak? Bener. Dan kita beli mobil masih harga 300 belum subsidi bos. Sekarang udah 260 juta. Lu bayang belanya 40 juta. Tapi Ya lu udah. disubsidi. Hah? Dari velg sama body kit. Yo Ya. iya. Subsidinya cari sendiri. Bener. Nggak dari pemerintah ya kan? Yoi. Bener. Tapi kan itu resikonya gede juga. Oh iya enaknya sekarang betek. Iya dulu. Belum ada yang mulai nih. Karena mungkin masih takut. Betul. Bener nggak sih? Iya. Jadi yang kayak, ya, laku nggak ya? Kan itu menjadi salah satu buat nggak usah body kitnya, nggak usah aksesorisnya. Mobilnya laku Ya, apa betul. enggak di Indonesia itu masih jadi abu-abu saat Bener. itu. Ah. Bener nggak sih? Itu masih pro dan kontra lah. Mungkin Betul. sampai sekarang kali pro Masih, dan kontranya masih. gitu. Mobil listrik tuh gimana segala macam. Tapi ya ngambil resiko, akhirnya ya udah lu nikmatin deh sekarang karena yang pertama. Ya, betul. Bener nggak? Tak? Nah ngomongin masalah itu kan si versi 1. Dan lo melihat itu semua udah ganti velg semua segala Ya. macam. Dari situ baru masuk ke version yang lebih Yes. ekstrim. Ya. Bener ya? Kalau ini apa aja yang dirubah dari body yang ini? Ya ini jadi setelah versi 1 terus pengen mengeksplor lagi kan. Wah, bisa nggak ya nih Wuling main-main kayak FT gitu pakai white body, pakai gitu kan. Lucu juga sih. Kita desain. Wah, lucu nih katanya. Tapi memang keterbatasannya memang velg nggak bisa terlalu lebay-lebay gimana gitu karena untuk sasis depannya tuh ke pintu udah deket banget gitu. Jadi kalau kita coak pun udah ada mentok segitu gitu. Jadi R-nya ya? ya buat beloknya itu. Iya, Jadi memang mungkin paling lebar kita pakai velg mungkin 7,5 udah paling lebar gitu. Yahut juga men. Gitu. Lu tadinya mau masukin berapa? 8 gitu, 8,5. Iya nggak bisa. Gitu ya. Gila, 7,5. Ya kan kalau mobil-mobil apa kayak FT gitu kan 12 gitu. Oh lah. iya, kalau ini 12, 2 biji, Wulingnya kanan kiri nempel ya kan. Nah ini juga kita juga ngejarnya maksudnya tetap enak dilihat. Betul. Terus fungsionalitasnya juga ada. Tapi bikin mobilnya benar-benar beda dan cakep gitu. Intinya itu aja sih. Benar. Nah ini kan white body. Ya. Dilebarinnya berapa banyak? Mungkin sekitar 3 sentian per sisi doang. 3 cm per 3 sisi. sentian, 3 sampai Oke. 4 senti per sisi. Nah ini kan ada si white body kitnya. Ya. Fender depan belakang, berarti quarter panel potong. Potong. Wow, depan? Potong. Tapi kita bisa bikin juga tanpa dipotong. Oke. Untuk yang nggak kayak ersas gitu, kita udah bikin misalnya saya nggak mau dipotong, Ya. bisa aja. Cuman pemilihan velgnya nggak banyak. Kondomin nih jatuhnya. Yes. Terlihat Iya, lebar doang iya, dari luar. Gitu. Gitu ya? Tapi dia nggak bisa pendek karena Karena fender aslinya masih di Iya. dalam.
Tapi itu juga jadi salah satu jalan keluar juga Iya. buat mungkin yang masih Karena yang orang nggak mau sayang potong. gitu ya kan mungkin ngelihatnya cakep nih, tapi kalau untuk potong kan ada beberapa orang yang memang soalnya gini teman-teman. Kalau udah mau dengan kendaraan seperti ini, kita mungkin marketnya bukan orang-orang yang seperti FT, yang kayak gitu-gitu, yang memang mobilnya untuk dibuat untuk kontes doang. Betul. Atau memang ya udah sekalian aja deh gitu. Tapi kalau yang ini mungkin mereka akan mikir, tapi nanti gimana ya Mas ya? Kalau dipotong ya, nanti gimana ya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Benar nggak sih? Tapi syukur-syukur konsumen wuling saya top-top sih. Gitu. Jadi Total semua ya. ya dari yang body kit versi 1 aja kemarin meledak itu 1 kali modif bayar dari bengkel bisa keluar 120 juta. Udah lihat kalau lihat yang pink kemarin di IMX itu dia ya total sih dia sampai ganti Recaro, RCS, peleknya wet sport, body kit, sport kit juga dipasangin, audio simple, memang total sih konsumennya kebetulan. Iya. Terus saya pernah juga kita nge-wrapping mobil sampai hampir 50 juta buat wuling doang. Jadi kita wrap pakai bahan spesial, udah gitu kita PPF lagi, kita body kitin, cakep juga jadinya gitu. Nanti kita share foto-fotonya. Gila ya. Gokil. Gokil. Dan kemarin yang lebih gila lagi yang itu yang beli Ford Race 14, tapi bukan CE. Saya udah nggak dapat lagi CE, dapat T3 14. T3. TRD. Dapat dari teman kita Negi 28 juta kalau nggak salah ya, beli palaknya doang. Udah bikin ganteng, cakep, udah orangnya datang gitu kan, belum pernah ketemu, Pak, udah jadi mobilnya. Karena banyak yang dari baru langsung dikirim. Ya oke. Oke, siap. Buat pakai sehari-hari, Pak. Enggak, buat beli galon Aqua katanya. Mewah juga, cepet juga tuh beli galon Aqua ya kan pakai T3. Anjir. Cakep loh, yoi. Wah. Dulu gue masih lihat tuh barunya di Kiara Autotex ini. 14. Gila. Jadi ya kemungkinan ya emang segmennya gitu. Ada orang yang beli cuman karena lucu dan hobi. Emang ada juga yang beli untuk dipakai beneran gitu. Ya mungkin yang tadi yang gue bilang ya. Jadi yang kayak si vendor jangan dipotong nih Mas. Ya mungkin itu yang memang buat suka modif. Tapi ya mungkin nanti mobilnya masih mikirin untuk harga jualnya nanti segala macam. Tapi kan kalau yang udah kayak gitu udah total nih. Emang mau dibikin total aja gitu sekalian gitu. Tapi sih top sih, top. Berarti ada 2 opsi nih. Jadi buat kan teman-teman yang mau pakai white body kit dari PTX Konsep ini nggak perlu khawatir, karena ya ada yang bisa dipotong, ada yang nggak. Gitu. Kalau ini udah pasti dipotong nih karena pendek mobilnya. Pendek. Iya nggak sih? Iya. Nah version 1 dan version 2 bedanya apa selain si white body kit? Kita kan ngomong tadi kalau itu kan add-on, depan add-on belakang dan side skirt. Kalau yang ini dipasang ini sekarang kelengkapannya apa aja? Ini kita dapat white body-nya untuk depan belakang, dan side skirt-nya kita tambahin lagi kayak semacam splitter. Splitter lagi, add-on-nya beda model. Yang version 1 sama version 2. Kalau version 2 dia lebih manis sampai pinggir-pinggir, jadi kita bisa warnanya kita bikin elegan masih masuk. Dibikin racing ada diffusernya simple gitu loh. Gitu. Dan perbedaannya ini ada big wing yang di belakang aja. Ini adalah paket dari si version 2? Version 2. Oke, jadi version 2 ini lebih ke elegan bisa, racing juga ayo gitu ya? Iya kan? Ya, ini lebih ke sporty lah kalau yang version 2. Kalau yang version 1 bisa masuk semuanya. Oke. Nah, kalau peranti-peranti karbon nih, ini lucu banget nih. Peranti karbonnya banyak juga di mobil ini. Apa aja peranti karbon sih? Jadi kita menawarkan optional, kalau lo beli version 2, kita ada optional buat di karbon. Untuk diffuser belakang, lips depan, sama splitter pinggir kiri kanan, sama wingnya full karbon. Kap mesin itu kita opsional lagi, itu beda dari paket. Saya emang jualan lagi kap mesin karbon buat wuling, RDV. Gue juga sering beli sih, dia nih, ya kan, karbon dari dulu. Udah apa aja ada lah kalau dia. Ada. Ya kan. Dari mulai body balap Estilo, kapan sih segala macam ada lah, Mas Randy ini. Jadi ini perbedaannya ya. Nah kalau ngomongin masalah harga nih, mungkin teman-teman pada penasaran nih, karena kan ini baru banget gitu. Yang ada yang modif lo doang nih yang di sini. Dari version 1 kan tadi berapa? Version 1 ini udah keluar 2 sebenarnya, udah 2 yang jadi. Version 1 kemarin tadi berapa harganya? 12 juta yang mentah ini? ya. Untuk yang ini 25 juta mentah. 25 juta mentah?
Tadi yang dapat itu aja ya, si wing, Semua. white body kit 4, bumper belakang, add-on apa bumper belakang? Add-on. belakang, Add-on. add-on depan, Depan. sama wing yang tadi ya gue bilang, ya oke. Dan mentah tanpa cat, tanpa karbon. Iya, untuk pilihannya beda. Nanti kalau lo mau cat tambah sekian, kalau mau karbon nambahnya sekian. Oke, tanya pertanyaan yang paling gampang. Kalau nambah karbon nambah berapa? Nambah karbonnya itu untuk karbonnya aja kena 15 juta. Full ya? Ya. Dari mulai wing, diffuser belakang, Iya. splitter side skirt kanan kiri, sama lip depan. Iya. Lip depannya cakep loh. Gila, gue kemarin tadi ngeliat, anjir cakep loh. Kap mesin kita tambahan jual lagi. terpisah, kita jual 3,5 juta. Oke, itu kap mesin agak jual terpisah. Jadi bukan termasuk dalam paket yang 15 Iya. juta tadi. Benar ya? Ya. Ngomongin masalah kaki-kaki nih. Tadi body udah kita udah kita bahas nih body. Kaki-kaki nih, velg sekarang pakai lebar 13, lebar 6, 6, oke. ET-nya 0. 0. ET 0. Bisa di sini. Bisa. ET 0, Jack. ET-nya 0. Nah, ini Di sini juga 400 juga nih. 400. Velg apa sih mereknya? Ame. Oke. Velg tahun 80, Bro. Ini itu sama Hayashi, terus Longchamp. Ya, Brickstone, Iya, tapi ini TRD. iya, tapi ini biasanya kan ya di Tosco ya. Ya. Itu 400 tuh tak, ya kan 400 tuh. Tapi 414 sih kebanyakan. Tapi ini 400 atau 414? 400. 400 400. dapatnya hoki. Dengan nih. konstruksi kayak Makanya lagi browsing ya masuk ke forum retro. gini. Iya. Forum jadi benar-benar nyariin yang 400, ketemu gitu. Dari sampah, Bro, dari bentuknya nggak banget. Ini full restorasi sama Eurovolution juga. Lebar 8, Lebar 6. lebar 6, offset 0, makanya celong nih. Iya. Lucu banget lagi finishingnya teman-teman. Yang tadinya tuh Iya. semuanya tuh ini poli semua. Ini dibikin warna-warna ini dari lo ya konsepnya? Iya, konsepin dari cutting sticker, jadi supaya nggak polos kita konsepin gitu. Lucu banget lagi, bautnya beda-beda lagi warnanya, lucu banget. Offsetnya 0, makanya celong banget nih. Bahannya pakai berapa? Bannya pakai 185, 60, 13. 185, 60. Iya. Bisa nih. Ya, Ya, itu kan 185, ya itu. Jadi kan tadinya kan cuma bisa pakai 165, gara-gara di white kita udah bisa pakai 185. Keren lagi. Keren. Itu velgnya dan bannya teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau tertarik ya, tadi udah dia ngomongin harganya. Kalau velgnya nanti langsung hubungin aja ya. Ya. Ini langsung lah, gitu sama ban-bannya tuh si ukurannya dikasih tahu. Kita udah ngebahas tentang tadi harganya, speknya, gimana-gimananya, cara intinya. Gue penasaran sama kaki-kakinya nih, Tam. Sebelum ngomongin masalah itu, ini kan sekarang lebih lebar Ya. mobilnya. Iya dong. Nggak ada, karena lebarnya 6 juga nggak ada permasalahan juga dong dengan konsumsi bahan bakar, atau malah yang tadi lu bilang bisa pakai lebar 7,5 tadi. Berat ya kalau 7,5. Ini berasa nih kalau ini karena sebelumnya kan saya pernah nyobain ke Bandung waktu kondisi masih cuman ganti velg. Nah ini kemarin dengan keadaan gini kita udah bawa test drive ke Bandung juga. Oke. Konsumsinya berasa. Oke. Bedanya 10% hilang. Untuk jarak Jakarta-Bandung ya. Iya, Dengan karena ini yang bikin berat mungkin karena bannya ini 185. lebih lebar Lebih bannya. lebar. Lebih attach ke aspalnya lebih banyak nih. Gitu. Kalau yang normal-normal dulu pakai 165 itu ke Bandung masih sampai Bandung kurang lebih sisanya 25% gitu. Nah, kemarin sampai Bandung kita tes pas sisa 15% gitu. Jadi perbedaannya berarti gara-gara udah digini-giniin 10% hilang untuk jarak Jakarta Bandung, tapi Kalau untuk dalam kota Jakarta aman nggak sebenarnya. berasa ya. Iya kan? Ya Asik, keren loh. gitu. Boleh. Nah, karena kita udah mau ngomongin masalah velg nih. Kaki-kaki suspensi Ini diapain aja? Wuling air suspension pertama pastinya. Oke. Selalu yang pertama, Mas Botek ini. Selalu. Yang pertama dan saya sama Phil Air menciptakan kit. Sekarang dulu awal-awal waktu di Elite itu pertama itu kita pakai Airsus masih custom. Oke. Untuk bisa cepat naik turun. Nah, dari situ kita gambar dan sekarang ini udah benar-benar kit buat Wuling LEV kita udah bikin, udah keluar. Kit. Udah coilover,
Udah balon. Iya, ini udah kit. Udah coilover. Yes, jadi kita juga jualan kit buat Wuling REV kalau ada yang mau pakai ersas. Nah, pertanyaan paling common, Pak. Iya. Saat ada pergantian shock breaker, pergantian air suspension dengan penambahan beberapa modul kelistrikan yang ada Yes. di mobil ini. Yes. Ini mobil listrik kan? Yes. Ada kendala nggak takutnya dong? Takutnya Ya. kan? Pasti kan ada yang kayak, ini kan listrik mas, ini kan gini gimana nih gitu. Ya, ini udah dibahas sebenarnya di vlognya Mas Fitra sebenarnya. Jadi orang takutnya lu pasang elektrik apa gitu kan, pasang audio, pasang apa, keganggu si baterai Betul. gitu. Enggak bro, ini tetap semua ini barang-barang yang kayak kompresor apa, Airsus, ya, segala manajemen, macam. Iya, manajemen, ya. sama ini juga udah ada audio. Oke. Tetap ngambilnya dari aki bro, nggak ngambil Oke. dari baterai. Jadi baterai hanya untuk engine, hanya untuk Betul. jalan doang nih. Betul. Ya seperti lu ada mesin, ada aki. Iya. Iya kan? Nggak Iya. ngaruh sama mesinnya nih, ngaruhnya ke aki. Iya. Gitu. Jadi gitu. nggak usah khawatir nggak usah masalah gitu-gitu ya kan? Gitu kan, banyak yang bilang, waduh baterainya nanti void lah apa-apa. Iya. Nah, ini menjawab pertanyaan, maksudnya Iya. ini ngambil tetap ke aki kok gitu. Iya. Nah cuman kita belum tahu sebatas apa akinya ini kuat untuk sampai berapa macam part yang kita pasang gitu. Akinya lebih kecil dibanding aki mobil standar nggak sih? Tok? Ya aki kecil sih, cuman ya sama-sama aja. Aki-aki normal mobil Normal biasa. kan? mobil city car Mobil lah. city car, iya. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan udah nggak usah takut, orang ini ngambil tetap ke aki gitu loh. Iya. Gitu. Soalnya kan pasti banyak pertanyaan seperti itu kan? Ya betul. Common banget pertanyaan itu, karena Pasti. mobilnya listrik, nanti ada fault nggak mas? Iya. Ada ini nggak? Ada Dan itu bahkan nggak? juga Gitu. banyak yang nakut-nakutin lu ganti pelek garansi void. Kok bisa begitu? Dari mana lu bisa garansi void? Sekarang lu kalau mau emang kayak gitu, begitu lu mau garansiin mobil lu ganti aja pelek standar, susah amat. Ya nggak? Iya benar. Satu tips dan trik dari Mas Iyalah. Botak. Gitu. Ya memang jiwanya jiwa modifikasi. Iya. Susah. Jadi kita mah modif aja dulu, Iya, benar, kalau rusak benar, gimana benar. nanti. Tapi kan kayak gitu-gitu jadi menjawab. Jadi orang jadi takut. Mungkin sebenarnya karena masih jarang kali ya. Jadi ketakutannya masih banyak Ya. nih. Terus yang mungkin jadi yang kayak ini karena tidak common Ya. gitu. Makanya nih kita ngobrol-ngobrol kayak gini supaya teman-teman yang mungkin punya REV di rumah atau malah berencana ada istrinya minta nih beliin lu REV dong, tapi kayak ini kalau standar gini kurang Ya, bagus. banyak banget bro yang benar-benar buat istri nggak pulang dulu ke bengkel dulu dimodifin, pulang-pulang udah cakep. Kalau dia bilang kalau dia pulang dulu baru ke bengkel kan Nggak ribet. diapa-apain, Nggak udah diapa-apain, selesai dipakai dulu ya Iya. kan, nggak bakal ada waktu buat ke Iya. bengkel ya kan? Iya benar. Ini perawatannya gampang, oli gitu nggak ada dong segala Nggak macam. ada servis kemarin habis berapa cek? Servis 200.000. Kalau di servis diapain aja? Star? Ganti oli gardan. Oh iya ada olinya di Bayarnya itu gardannya. doang. Nggak pakai ngilik dinamo, nggak ya? Nggak. Jadi lebih kencang. Sing, nggak ada. Dan jadi si kaki-kaki udah pakai Air suspension. air suspension dan coil over. Yes. Tidak ada perubahan penambahan seperti camber kit yang biasa jadi pakai di mobil. Nah untuk yang umumnya. pertama tuh yang ngejar The Elite tuh sebenarnya itu ada permasalahan ketika kan bikin teddy bear tuh kan dulu kan. Yoi. Itu kan saya custom dari ring 14 asli Ronald Bear, saya custom jadi ring 15 pakai peleknya SSR, saya ambil barrel sama ininya doang Clipnya, kan. Nah itu ketemu offsetnya belasan tuh. Oke. Nah belakangnya kan, nongol gatel gitu kan, mau di chamber kan. Udah tuh gua udah gara-gara pengen gaya udah bongkar, gua bilang kardannya bongkar, nggak bisa bro, karena dia udah apa namanya? Solid axle. Jadi bener, waduh nggak bisa, mati gue. Udah mau nggak mau di roll dan akhirnya stikernya rusak. Punya waktu 3 hari. Aduh, gue mode elite gimana? Ini kan waktu itu kan warnanya krem kan? Iya benar. Ganti stiker. Sponsor sih oke nyanggupin warna dikasih bahan, tapi gue bilang nggak akan rapi nih 3 hari nih, bongkar terus masang. Akhirnya ide lah tuh kemarin dibikin kartun itu. Itu bener-bener 1 hari doang bro. 1 hari? 1 hari doang udah panggil orang-orang art dan juga gue punya pegawai airbrush. Udah konsepnya nih di Amerika juga emang lagi in nih.
dia bikin kartun-kartun gitu. Akhirnya udah kita gambar gitu kemarin. Keren. Selalu inovatif loh. Itu juga menjadi ya gue sebagai ya kita pencinta mobil proper kan, kontes-kontes proper gitu kan. Jadi bener-bener jadi takut juga nih, waduh mobil gue kira-kira diterima kan ini kayak gini di Elite ya. Maksudnya dengan konsep gini gue deg-degan juga gitu kan, dengan kita dengan mobil-mobil proper, clean. Udahlah berani tampil beda, bener nggak? Itu kalau ngomong nih gua singgung lagi kalau Ya. kita ngomong Mas Rifat tuh gaya tuh nggak ada yang salah, cuman beda doang aja kayaknya. Betul. Iya nggak sih? betul. Nggak ada gaya yang salah. Betul. Lo mau dibuang di belakang kayak gimana? Nggak ada gaya yang salah. Ya. Beda aja. Beda aja. Karena dilihatnya berbeda, menurut orang pandangan kayak salah deh kayak gini. Sebenarnya nggak salah. Nggak beda salah. aja. Iya nggak Betul. sih? Beda persepsi aja, beda pandangan aja gitu. Tapi Nggak ada yang akhirnya salah sebenarnya. menjadi pencetus pertama juga itu. Bener. Dengan kartun itu akhirnya banyak Jadi juga rame. setelah itu ngikutin dan Iya. juga maksudnya Jazz Amerika juga ada foto mobil gua, dia masukin Instagram saya, berarti oke masih diterima gitu kan. Benar. Dan itu yang menjadikan modifikasi di Indonesia lebih berwarna. Ya. Kalau semuanya sama terus Ya, bosan betul, juga lama-lama. bosan. Iya nggak sih? Betul. Harus ada yang kayak ini Nyeleneh, bikin nyeleneh. nyeleneh, ngomongnya nyeleneh dalam arti yang bagus ya, Yes. yang positif gitu loh. Kalau tadi kan digabungin antara art dengan si modifikasi. Modifikasi juga art juga. Iya. Iya nggak sih? Itu satu karya seni nih yang kayak gini-gini gitu loh. Nggak Emang semuanya bisa ya, bikin. selalu bikin mobil kita harus bikin sesuatu yang ada satu poin yang out of box gitu. Jadi bikin orang nanya kan. Sama bikin orang ngikutin. Yes. Pertamanya diginin dulu jelek ya, lama-lama diikutin. Ikutin. Kebiasaan orang Indonesia. Iya. Ngehina Iya, dulu tapi diikutin. Iya, ngomong dulu ke jelek kayak gini, lama-lama dilihat-lihat bagus. Iya. Dibilang jelek itu bukan karena jelek, tapi karena nggak biasa dilihat. Iya, betul. Tidak biasa di mata, makanya dibilang kayak jelek deh, nggak biasa. Setelah mulai banyak, cakep juga ya gitu jadinya. Nah, udah ngomongin masalah body, udah ngomongin masalah kaki-kaki, interior ada perubahan nggak? Interior untuk sementara kita jok masih standar. Oke. Kedepannya mau ganti jok paling. Cuman audio ada. Nah, ini juga tadi gue lihat ada Twitter, di depan segala macam audionya apa ya? Ya kita pasang simple aja kayak cuman speaker depan, subwoofer dan juga prosesor untuk benar-benar emang mobilnya emang buat dipakai Bener. enak gitu loh. Iya. Karena speaker standar juga sama busuk. Gitu. Jadi kan udah nggak ada suara, nggak ada apa, ya audio lah enak gitu Iya, kan. bener. Gitu. Tapi ngomongin nggak ada suara, mobil Nah, ini beda. Ini baru, ini yang baru. Harus berinovasi, kita Sesuatu harus yang berinovasi. baru. Bener, kemarin dia mau ketemu gua di MDC teman-teman. Pertama kali dia dateng jalan nih, rombongan REV. Gue bilang gini, nggak boleh gebar-gebar ya di sini ya. Gue mau reving, kayak ada suaranya. Anjir ada suaranya. Kayak ada suaranya aja begitu. Bung. Kok ada katanya? Terus gue bilang kayak ada suaranya aja. Lah kok ada suaranya? Nah dijelasin, ini pakai apaan? Ini ada satu inovasi baru, Benar. ini namanya Thor Electronic Exhaust. Electronic exhaust. Yes, ini nggak cuman, dan ini pertama di dunia ada pasti diuling. Karena kemarin begitu dia datengin barang, dia colokin kan, nggak bisa bro. Dia nggak punya datanya. Oh. Dia nggak punya datanya, jadi sampai kedatengin orang dari Singapura ke sini buat dibikinin datanya tentang mobil ini, baru akhirnya dia bunyi. Jadi ini benar-benar pertama di dunia nih kalau ini. Pertama di dunia. Ya, si produktor ini bikin untuk wuling ini. Tapi memang si Thor ini memang sudah diproduksi untuk mobil lain atau gimana? Sudah, dia udah dan di luar nggak cuma di mobil listrik. Oke. Ketika lo mau mobil biasa ada suaranya pun dia udah basang gitu loh. Oke. Gitu. Jadi knalpot ini bisa mengeluarkan berbagai macam suara mobil-mobil eksotik dan mobil-mobil sport car gitu loh. Lu penasaran? Nanti gue akan masukin klipnya buat mobil apa aja yang ada di ada aplikasinya. Jack. Jadi dia nyambung ke handphone, kita bisa Gue ngeliat atur. di handphone ada aplikasi banyak banget ya. Tapi kenapa nggak ada suara Honda? Nah itu belum, nanti kita request. Jujur gue bukan mau pengen suara Honda. Rotary, Oh iya, lebih ngocol lagi. Benar. Gitu. Nih, gue tunjukin klipnya saat kita lagi cek sound bareng mobilnya Mas Randy. Siap. Nah, ini sekarang kita coba. Itu aplikasinya? Yes. Ini ada beberapa mobil-mobil yang bisa kita kontak ganti suaranya. Keren banget lagi.
Oke, nyalain aja di rem. Udah? Belum. Oh belum? Nah ini sekarang lo bisa tahu kapan mobilnya nyala, kapan enggak? Iya. Iya dong. Iya. Ini suara apa nih? Ini C63. Coba gue gas ya. Ya. Lucuan lagi. Ini kita coba suara M4. Wow, ngoroknya M4 kan? GTR ada tak? GTR cuman lagi error nih. Oh lagi error, oke. Ini Ferrari. 488. Yoi. Nah, ini bisa kita adjust semua. Oke. Suara idle-nya, idle sound-nya, Oh, ini RPM nih ya. cam-nya mau berapa? Asik. Anjir, lucu abis. Gitu. Terus ya ada lucu-lucuannya sih kalau buat ininya. Wah, Bisa teriak-teriak juga. bisa ketawa, Bos. Kalau mau ngerjain orang di apa? Lampu merah gitu kan. Tapi inovasi baru sih, ini gila Inovasi sih. terbaru. Keren ya. Jadi buat teman-teman yang mau masang kayak gini-gini nih bisa langsung hubungin aja. Yes. Randy Rimpas. Ya, buat mobil-mobil EV, buat apa namanya? Ioniq, Tesla, udah bisa semua. Udah bisa semua? Plug and play. Ha. Keren. Ini kebetulan ini kita yang single knalpotnya. Kalau dibikin double pun mau lebih berisik lagi bisa. Oh, bisa double nih? Bisa double. Ini single nih Ini knalpotnya? single. Oke. Gitu. Keren. Canggih ya? Oke. Sip. Sip. Nah, ngomongin masalah siang tadi nih, menurut gua salah satu kecanggihan, inovasi baru di mobil ini nih. Ada, kan tadi nggak ada datanya nih, tapi ada kesulitan nggak saat masangnya? Ya kita sih ya menurut jalur kabel udah benar semua gitu, tapi memang belum ada data buat si Wuling REV ini. Oke. Jadi makanya kita ngedatengin orang dari Singapura buat dia konekin gitu, dia pakai kayak laptop, dia masukin ke pusatnya, sehingga sekarang orang di seluruh manapun kalau mau masang buat REV udah tinggal colok, udah ada datanya gitu. Keren. Dan lo tuh yang masang pertama. Yes. Dan bentuknya seperti knalpot, teman-teman. Iya. Ntar Ya? kembali bisa dilihat kan ada. Ini kayak knalpot, jadi bener kalau ngeliat kayak ada knalpotnya mobilnya, ya nggak? Padahal listrik, Bos. Yes. Dan itu benar-benar 1:1 sama throttle position gitu. Oh ya? Ya, jadi dia masuk ke OBD sistemnya. Jadi dia masuk Ngebaca ke di ECU gain. nih. Ya, gain Iya, kita. gengsi throttle-nya, Ya. TPS-nya ya. TPS-nya. Kalau ngomongin Ya. ya, throttle position sensornya nih. Si TPS yang ngeberapa bukanya Ya. sama seperti suaranya. Keren ya. Inovasi loh. Ya Canggih. lumayan ngebantu juga, karena kan kadang kita kalau lagi pakai mobil listrik kadang lihat sepeda atau apa yang nggak ngeliat kita Betul. gitu. Nah dengan Itu adanya yang suaranya paling ini, bahaya. jadi Benar, lebih- kendaraan karena mungkin belum common yang lagi-lagi Ya. ya, kayak belum common, Belum biasa di Indonesia, jadinya kalau yang nggak bersuara kadang nanti ternyata ada kendaraan yang tidak ya. bersuara. Dengan adanya ini jadinya orang lebih notice. ya Bisa dimatiin nggak? bisa. Jadi Bisa kalau dimatiin, volumenya bisa kita gedein, kecilin. Valvetronic lewat nih ya. idle soundnya bisa kita mainin, bisa mau apa tinggi, mau langsamnya bisa semua di aplikasi. Jadi nggak usah lah ganti-ganti cam kalian ini. Iya. Langsung pasang Jadi memang ini, produk bisa. produk ini nggak cuma buat mobil listrik doang. Iya, Gitu. iya. Di mobil-mobil biasa kalau mau iseng-iseng pakai juga bisa. Berarti nanti pada nggak jadi ganti mesin kan? Pakai speaker beres. Mesin apa nih? Besoknya, ganti lagi nih mesinnya. Beda lagi Kalau ke suaranya. basement pasti orang-orang nengok, udah mobil lucu begitu dah. Ih, kok ada suaranya gitu. Ya itu kan emang targetnya kan? Iya. Neck breaker. Neck breaker, leher patah. Nah, untuk yang paling lucu dari mobil ini adalah si komposisi warnanya menurut Iya. gua. Ini warnanya pakai apaan dan kenapa konsepnya seperti ini? Oke, jadi kemarin ini kita kerjasama sama si AXT Belcott ini. Oke. Dia mau apa?
Karena udah berapa kali ganti-ganti stiker juga kan, gitu. Udah bosen, nah pengen, udahlah saatnya, karena udah robek-robek, bodinya segala macam, udah kita cat aja biar rapi sekalian gitu loh. Akhirnya pusing bro, kalau mobil sendiri, kalau bikin warna pusing nggak? Pusing. Benar, Kan? benar. Kalau mobil customer aja enak aja gitu. Iya. Mobil sendiri banyak pertimbangannya soalnya. Abis itu kan bener. udah gitu terlalu banyak yang lu kasih lihat ke orang, akhirnya warnanya udah sering dipakai, lu gini, gua apaan nih warnanya gitu. Mau candy, enggak juga. Gue guling nih bikin candy kayaknya kurang ini juga. Bikin warna-warna BMW gitu, metalik kayak udah solid deh. Cuman kenapa milih warna ini kayaknya adem aja gitu. Jadi ngeliat warna Sage ini adem, dan juga akhirnya udah dari coat paint Sage sendiri udah keluar, oh jadinya kalau Sage biasa begini. Akhirnya saya bilang, saya bisa nggak nyiptain warna BTX? Bisa, nanti kita setelah karena kita tuang ini, kita by data semua, timbang, setelah jadi udah, jadi formulanya jadi besok-besok, dan ini udah, warna ini pun udah ada satu orang mau beli buat Rubicon BTX Sage ini. Jadi saya nggak namain warnanya BTX Sage ini. Keren. Gitu. Kalau konsep stiker dan angkanya apa? Konsep stikernya seperti biasa lah. Begitu jadi polos kan kayaknya nih, kalau buat di kontes kurang nendang gitu kan. Sama desainer kita desain dan warna pemakaian warnanya juga yang nggak lazim loh. Saya pakai kayak merah dongker, biru dongker sama merah tua gitu, bukan warna-warna yang cerah gitu loh. Karena di luar saya lihat, lagi ngetren juga nih warna-warna yang aneh-aneh begini gitu. Akhirnya saya desain, ya udah kita konsepin sama strippingnya, sama velgnya juga kita ada aksen-aksennya, detail-detail. Jadi attention to detailnya ada. Keren. Dipikirin semuanya nih ya. Gitu. Benar. Jadi begitu keluar benar-benar dar gitu kan. Spesialis. Yes. Dan kemarin di IMX pun udah datang orang sampai nelfonin, saya lagi di luar, saya lagi belum datang, sampai nungguin. Saya mau guling saya kayak begini udah. Mau strippingnya, mau peleknya, mau white body-nya saya mau begini. Om, ini kita baru launching. Ya udah saya mau kayak begini. Akhirnya untuk the next-nya ini udah persis, peleknya juga akhirnya saya dapat lagi satu set lagi. Kayak gini. Untuk strippingnya ya kita bedain warna aja. Beda warna gitu. Tapi konsepnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Iya, karena mungkin saat lagi di render, saat lagi ini kayaknya bagus kayak gini, orang tuh belum ngebayangin. Saat sudah diaplikasikan ke mobil, bagus ya ternyata ya gitu. Oh bener nih, warna yang lo bilang adem, yang bener Sage ini memang adem banget ya warnanya. Warnanya tuh sopan gitu. Jadi pas banget nih dikombinasiin sama karbon. Galaknya ada, ademnya ada. Jadi cakep. Jadi lebih, karbonnya pun jadinya lebih mencolok, jadi lebih cakep gitu loh, sama si warnanya tetap adem. Cakep sih, jadi cakep. Nah ini pertanyaan terakhir Nathan. Selama lo pakai 1 tahun ini dengan beberapa kali ganti konsep, ganti velg gitu ya, pengalaman paling lucu atau paling yang kayak ada nih ribet banget nih mobilnya, dari kan ini kan semuanya semuanya serba lo coba untuk pertama kali. Bener dong. Serba trial and error. Di mobil ini ada nggak pengalaman yang menarik ataupun yang kayak pengalaman paling menarik? Saya ini kan jujur dari awal ini sampai sekarang udah modifikasi udah berapa kali ganti tema lah. Betul. Nah lucunya setiap tema yang gue bikin pasti ada kopiannya bro. Dan bukan dari lo? Bukan, maksudnya gini, yang pertama kali punya aja kan gue iseng tuh, baru pertama kali punya cuman gue pakein pelek kaleng, gue bikin kayak stiker kayu, diikutin orang ada 2-3 biji sampai DM gue, bro saya minta izin. Jadi gue ke Bali pernah ngeliat mobil gue plek sama kayak mobil gue gitu loh. Itu yang pertama. Akhirnya rap, gue bilang duh biar lebih susah lah, kalau gitu kan gampang kan orang ngikutin kan. Lebih susah, gue rap warna cream white, ivory gitu kan dulu kan. Gue cream white pakai coklat gitu kan. Sampai orang datang ke tempat stiker gue, pokoknya saya mau persis sama itu. Pak, warna yang lain aja pak. Nggak mau. Plek. Jadi udah ada kopiannya juga bro. Begitu yang warna cream white itu, plek semuanya. Dia mau ikutin. Gitu. Jadi cerita lucunya seperti itu aja sih. Akhirnya terakhir ya udah gue gambar, ayo siapa mau ikutin. Iya.
Tapi berarti itu buktinya desain lo atau style lo bisa diterima. Iya. Nah, bener dong, bisa diterima nih sama orang. Iya, Dan itulah ya, untuk kedepannya memang kita harus seperti itu memang. iya, lu coba hal yang baru, tapi tetap ada pertimbangan dia diterima atau enggak. Iya. Iya dong, kayak gitu kan. Lu nggak bisa yang terlalu yang kayak gue idealis. Iya, idealisnya tetap ada. Ada. Tapi kalau kita buat jualan, kita harus mikirin marketnya juga. Yes. Bener nggak? Cuan. Bener. Kalau nggak mikirin marketnya bohong, Jack. Bener, tetap harus ada idealisnya, tetap ada idealisnya, tapi tetap kita menyesuaikan market. Ya. Kita kan bisa tahu market Indonesia seperti apa gitu, segala macam apa yang bisa diterima. Saat itulah digabungin tuh antara idealis sama kebutuhan market. Yes. Jadilah booming namanya. Iya, gue baru ini gue ngeliat REV cakep ini dan ternyata nggak gampang juga. Nggak gampang. Ya. Ya kesulitannya cuma satu ya kaki aja. Iya. Seperti saya bilang kayak belakangnya nggak bisa chamber. Kalau depan kita chamber pakai ganti baut kecil seperti biasa mobil-mobil lain bisa. Oh, depan. Oke. Kalau belakang nggak bisa. Terus juga untuk belakang itu ada kesulitan mau ceper abis itu sebenarnya ada kesulitan, makanya kita bikin kit yang bentuk balonnya rada spesial supaya dia bisa ceper abis. Dan juga kesulitan di depannya itu untuk ruang beloknya sebenarnya. Iya. Itu aja sih kesulitan. Ya karena velgnya nggak didesain untuk terlalu lebar atau bannya Iya. terlalu lebar. Jadi ya kalau saat lo belok dengan ban yang atau velg yang terlalu lebar pasti akan mentok dalam. Yes. Gitu. Kalau mentok luar bisa dia akan mentok dalam, yang Iya, bingung. betul, udah kesasis. Iya, udah kesasis, ribet deh udah. Kalau keluar mah fender bisa digede-gedein dan Iya. dalam sih, waduh, PR. Nggak bisa urusannya. ngapa-ngapain udah. Iya. Tak, thank you banget ya. Udah ngobrol-ngobrol nih, mudah-mudahan kita masih bisa ngeliat lagi karya-karya lo yang lainnya. Jadi bisa jadi membawa nama Indonesia juga di luar, yang jadi salah satu influencers otomotif yang positif. Yes, thank ke you. luarnya. Thank you banget ya. Thank you. Thank you banget nih, sukses selalu. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa selalu support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan juga yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Buat yang nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!